Oke guys, sekarang kita akan lanjut ya review ya. Ini review pertama, nanti ada review kedua, review ketiga sampai review selanjutnya ya. Karena ini fiturnya lebih baru lagi, jadi kita harus pahamin lagi ya. Oke, ini karena di sini dibaut, kemudian ini baterainya bagus nih guys ya. Nggak main-main ya, jenisnya bagus nih. Mudah-mudahan sih bisa dicas ya. Biasanya sih kayak alkalin dulu ya, bisa dicas sebentar bisa ngisi lagi. Jadi kalau untuk multitester sekarang itu udah tegangan 3 volt ya. Kalau teman-teman punya yang multitester yang tegangannya 9 volt itu udah lama jadul, banyak teknisi yang dirakit ya pakai step up down ya. Ini kita akan coba buka dulu. Ini obengnya udah saya cari ya, ada ya di sini. Ini bahannya berat guys ya. Di sini ada besi soalnya ya, tuh ada besi di sini. Kita buka untuk baut tutup baterainya. Ini barang baru ya, tadi video unboxing udah saya buatkan ya. Teman-teman yang belum nonton silahkan nonton, yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini sih dilihat kayaknya fiturnya lengkap ya. Ada ampere, yang kemarin banyak yang nanya, bang itu bisa buat ngecek ampere nggak bang, bro tester yang aneh ya. Ini beda lagi ya, jadi banyak kegunaan. Sekarang fiturnya udah seru ya, canggih-canggih. Ini saya rekam sore hari ya, jadi cahayanya masih kurang karena saya lagi ngerakit studio. Kita pasang untuk baterainya ya, set seperti ini. Kemudian kita tutup di bagian sini ya, kemudian kita baut ya, mur bautnya nih. Nah buat teman-teman yang lagi cari obeng kayak gini, ini harganya murah, multifungsi ya, isinya 8. Cek aja postingan saya di komunitas ya. Ini buat elektronik, motor, otomotif masuk. Ini juga sama ya, buat elektronik, otomotif ya, motor, mobil masuk nih guys, karena multitester ya. Ini keadaan off ya, seperti ini guys. Ini cahayanya kurang enak guys. Kita terangkan lagi untuk cahaya layar ya. Ini udah dapat kabel prof ya. Ini buat deteksi ampere ya. Di sini ada titik A ya. Ini saya penjelasan dulu. Ini ada arus AC ya, mengkelungki ya. Ini 2 ampere, ini 20 ampere. Ini 600 ampere ya. Kelihatan ya. Ini layarnya gede ya, enak di. Jadi kayak kalkulator ya. Terang gitu. Jadi kalau dipencet itu bunyi, ini auto ya. Ini buat ngecek baterai ya, auto ataupun arus bolak-balik juga bisa nih. Baterai auto DC tuh kan ya, kelihatan ya teman-teman. Kemudian di sini nih, ini AC. Jadi kalau logonya yang mengkelungin itu AC ya, kalau flat ini DC. Kalau DC itu dia tidak nyetrum ya. NCF ya. Ini buat ngecek deteksi kabel putus enggak ya, kabel listrik ya, seperti itu diginiin set gitu, namanya NCV ya. Ini buat komponen ya, jalur putus ataupun mode shorting ataupun buzzer ya, kayak buat ngecek komponen konslet di kapasitor, resistor ya, di handphone dan elektronik lainnya, taruh di sini. Jadi ketika kita pencet ini dia bunyi tit gitu. Nah ini untuk komponen akurasi ya, nilai ya, nilai di sini. Jadi untuk teman-teman buat nilai di sini ya, OHM ini nilai. Kemudian untuk jalur putus atau tidak, komponen konslet atau tidak di sini. Di sini juga sebenarnya bisa. Jadi lebih tepatnya sini kalau untuk ngecek jalur ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan diputar ke sini dia udah mentok, jadi harus balik lagi ke sini. Oke, kita akan cek voltase DC ya. Maklum ya, HP saya jelek ini guys, Androidnya ya. Stabilizernya udah kita kunci dulu, set. Nah biar enggak apa sih, gelap terang ya.
kameranya udah saya kunci. Ini udah dapet kabel prof ya, merah dan hitam ya. Untuk yang kom itu yang warna hitam ya. Jadi kita akan cek nilai akurasinya. Nah, enak banget dicoloknya ya. Ini volt ya, atau OHM yang ini positifnya. Set. Ini wadahnya guys, wadahnya bagus seperti ini. Di sini ada beberapa baterai ya teman-teman tuh. Ini ada baterai speaker ya, baterai speaker. Ini baterai lithium buat baterai impact ataupun power bank atau baterai laptop modelnya kayak gini. Kemudian ini baterai 9 volt yaitu buat multitester jadul ya. Dia wattnya gede banget voltasenya ya, multitester yang dulu ya. Kita akan cek ke akurasinya, sisa tegangan mati atau normal ya. Oke, yang pertama kita kalibrasi dulu biar 0 ya, tuh 0 kan. Set. Gitu. Untuk plus ke plus, min ke min ya, teman-teman. Kita tempelkan di sini. Kita lihat nilai. (3,49) ya. Ini artinya masih normal ya. Baterai ini masih normal. Ini ada baterai lithium ya, dari power bank ataupun dari baterai impact ya. Ini sering saya ngoprek kayak gini. 3,5 ya, 3,5 ya. Harganya masih normal, memang ini masih normal ya. Yang satu ini rada kembung ya, belakangnya rada kembung ya. Apakah masih hidup atau tidak? 0 ya, 0 voltase. Ini artinya udah drop ya guys. Jadi kalau misalkan ini dicas, dia akan isi langsung habis sendiri ya. Jadi teman-teman kalau punya alat ini bisa deteksi seperti itu. Kadang ada juga yang fisiknya masih baru tapi udah kena charger over ya, dia akan mati baterai sel di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli baterai reject ya di online ya, yang tidak ada garansi, saya sarankan jangan. Itu biasanya udah mati semua guys. Jadi lu untung-untung bundung ya. Biasanya lu beli 5 dikasih satu yang normal, biasanya seperti itu. Tuh jangan tertarik ya, karena saya juga mempelajari dari ya hasil riset-riset sendiri ya. Jadi itu ciri-ciri baterai lithium ya, yang masih normal. Ini udah rada kembung, ini masih flat ya, ini masih ngisi ya. Jadi kita pisahkan. Kemudian kita akan cek untuk baterai 9 volt ya. Ini ada power whack. Ini positifnya kecil ya, untuk ini slotnya yang besar. 8,93, ini artinya masih normal ya. Ya, ini masih normal, akurasinya 9,2 lebih ya. Ini yang udah lama nggak saya pakai ya, 843 ya, turun sedikit. 843, 893, artinya ini masih layak ya, masih layak menyala. Cuman biasanya kalau multitester yang ada LED-nya itu biasanya rada redup LED-nya gitu kan, seperti itu. Ini masih normal ya. Kalau jenis kayak gini sering saya cas ya, cas pakai PSU, dia ngisi ya, ngisi tapi nanti ya bakal hilang lagi. Tapi idealnya itu buat darurat ya, idealnya ganti baru ya. Ini yang masih baru guys, fisiknya masih datar. Kalau yang udah lama ini fisiknya segini. Ini 2024 ya, udah lama ya. Ini udah 2026, 2 tahunan kurang lebih ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah untuk komponen-komponen DC sudah selesai ya. Sekarang kita akan cek ke jalur arus AC ya, cara penggunaannya bagaimana menggunakan ini. Kemudian bagaimana dengan fitur NCV ya. Oke,
Di sini ada sebuah kabel listrik ya, ini nyala ya, ada tegangan. Ini keadaan kabel masih normal ya, walaupun di sini sambungan ya teman-teman. Jadi cara mengaktifkan fitur ini teman-teman ya, lalu ini kita aktifkan dulu kamera saya ini, kita pilih ke NCV ya. Ini tinggal ditempel gini aja guys. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pekerjaan ya di proyek ya, di bangunan, kabel saya ini udah nyambung atau belum gitu ya, ini tinggal ditempelkan pada bagian sini ya. Ini udah ada kayak sensor magnetiknya gitu. Nah kalau dia ada garis 3 terus bunyi itu artinya connect ya, terhubung. Tapi kalau misalkan kesininya udah nggak ada arus ya, dia akan bunyi tit gitu aja. Tapi kalau tit itu artinya nyambung ya tuh. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dari bunyi suara ataupun di layar sini juga ya tuh. Ini ada sambungan untuk connect ya. Oke, jadi fitur F NCV-nya normal ya. Kemudian teman-teman kalau untuk mengecek arus DC ataupun AC harus perhatikan, jangan misalkan habis ngecek listrik ini coba saya colok ke listrik ini, jangan nanti rusak ya. Nanti rusak alat ininya. Jadi yang tadi saya jelaskan, rumus teorinya adalah kalau yang lurus kayak gini adalah volt DC. Kalau yang mengkelung kayak bergelombang itu kan artinya arus berjalan ya, ataupun ada aliran keras ya, volt AC ya. Walaupun di sini tidak ada tulisan AC ataupun DC, tapi di sini ada ya, di monitornya itu ada ya, tuh AC ya, AC ini DC. Oke, AC ya. Oke, kita akan coba colok lagi. Ini COM, ini prof merah. Kita akan coba cek di sini ya. Cahaya aja susah banget teman-teman. Kalibrasi dulu. Kita colokkan di sini ya. Ntar dulu ini kabelnya dipisahin dulu ya. Masih ngiket ya kabelnya. Kelihatan kan nih, saya megang ini satunya. Ini udah kedeteksi ya. Udah ada hambatan ya. Kita kalibrasi dulu. Biasanya dikalibrasi dulu ya. Set. Nah udah kosong-kosong ya, udah ada hambatan ya. Kita colok. Tegangan ini kan listrik 900 volt ya. Sebenarnya bukan masalahnya 900 watt ya, banyak yang rumus seperti itu kurang paham seperti itu volt teh 900 volt. Untuk tegangan utamanya 800 lebih ya. Kemudian untuk jalur ke area masuk sini 213 volt ya, ataupun 225 biasanya akurasinya. Berarti ini tegangan normal ya. Bang, bagaimana kalau dibaliknya? Sekarang kita coba balik. 215 ya, normal jaya ya. Ini buat listrik ya guys. Taruh. Jadi akurasinya sangat bagus ya menurut saya ya. Untuk ini buat kerja lapangan benar-benar ya. Deteksi kabel putus ya. Mumpung harganya masih murah, silahkan dicek out. Oke, semoga jangan lupa di subscribe ya. Like dan komen, jika ada pertanyaan silahkan komentar. Semoga bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi dan link afiliasi sini. Silahkan dicek. Sekian, terima kasih.